Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Fatakila dengan NIM akhir 007 dari Teknik Biomedis Universitas Erlangga angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester dari mata kuliah robotika. Di sini, yang pertama, dikembangkan sebuah model robot eksoskeleton seperti pada gambar berikut dengan panjang link robot, lengan robot yang pertama ini link 1, 32,64 cm, lalu L2-nya adalah 25,67, L3 18,72. Di sini diminta untuk menggunakan software MATLAB seperti pada layar, dengan Robotics Toolbox RTB, membentuk suatu simulasi atau objek yang mempunyai data parameter sama dengan model robot tersebut. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri dengan nama depan saya SIY Resai. Eh, di sini untuk clear all, jadi kayak menghapus semua workspace dan segala macamnya. Lalu saya melakukan inisiasi L1 sebesar 32,64, L2, L3 sesuai dengan nilai panjang link robot yang diketahui. Kemudian berikut adalah pengaturan dari DH parameter. Di sini saya menetapkan nilai A, yaitu nilai panjangnya dengan L1, L2, L3 berdasarkan S1, S2, S3, S4, sehingga pada serial link dari seluruh S, ini adalah serial link 1, link sampai link 4, dengan panjang A, panjang linknya, panjang lengannya, sesuai pada model, di mana di sini lengan satu, link 1 ini bertumpuk dengan link 2 sehingga tidak ada panjangnya. Sehingga di sini pada serial link 1 A-nya sebesar 0 sih, karena dia bertumpuk atas bawah. Lalu panjang link 1, link 2, link 3 sebesar yang telah diketahui, sehingga didapatkan DH parameter sebagai berikut dan lalu diplot pada robot yang saya namakan CY. Ini diplot dengan sudut 0,000, jadi akan didapatkan sebagai berikut. Di sini ini adalah link 1, link 2, link 3, dan link 0 atau yang bertumpuk itu adalah 0 sehingga tidak ada panjangnya di sini dengan sudut 0,000 pada setiap linknya. Selanjutnya, melakukan perhitungan power kinematics untuk robot yang telah dirancang dengan poin sebelumnya, terkait dengan link panjang linknya, lalu menguji akurasi dan menghitung 5 macam set sudut dan menghitung posisi and efektornya dari masing-masing set tersebut. Di sini saya menggunakan 5 variasi dan 5 set. Yang variasi pertama yaitu dengan sudut 90, 90, 90, 90, di mana didapatkan set menentukan nilai variasi yaitu 90 atau pi per 2, pi per 2. Lalu di sini saya menggunakan fungsi fkan untuk melakukan perhitungan forward kinematics sehingga didapatkan set 1 sama dengan matriks berikut. Di sini dapat diketahui dengan plot dan juga n vector pada bagian sini, yaitu n efektornya sebesar minus 13,92 dan juga minus 25,67 pada Y-nya dan di Z0 karena tidak melakukan pergeseran arus bawah. Lalu untuk variasi kedua di sini saya melakukan variasi 45, 45, 45, 45 dengan S2-nya pada radian yaitu pi per 4, lalu melakukan F kan, power kinematic, mendapatkan set 2 sebagai berikut dengan n faktor pada X yaitu minus 36,87 dan pada Y-nya 50,9 dan Z-nya sekali lagi karena dia tidak bergerak atas bawah maka 0. Lalu diplot akan dihasilkan seperti itu. Lalu variasi ketiga saya menggunakan 90, 45, 90, 45 dengan NF sebagai berikut minus 41,23 dan minus 13,79 dan akan mendapatkan nilai sebagai berikut.
Lalu variasi keempat dengan 60, 60, 60 yaitu pi per 3 dan dapatkan NF sebesar minus 51,35, 12,06,0 untuk setnya. Saya dapatkan sebagai berikut. Ini adalah tampilan dari S. Lalu yang variasi terakhir, sini saya menggunakan variasi 90, 60, 45, dan 60 untuk masing-masing sudutnya, yaitu bisa mendapatkan nilai n faktor sebesar minus 57,91, minus 8,406, dan 0. Akan dapatkan sebagai berikut. Nantinya informasi n faktor ini dari fn ini akan digunakan pada soal selanjutnya terkait dengan inverse kinematik. Inverse kinematik ini akan menentukan set nilai f faktor dari yang sebelumnya yaitu fn dari f kinematik yang sudah ada, lalu akan dihitung inverse-nya dan akan dicocokkan apakah nilai dari inverse kinematik dan juga hasil perhitungan dari forward kinematik akan menghasilkan energi yang sama atau posisi yang sama. Di sini melakukan variasi, ada 5 variasi juga, di mana variasi itu berdasarkan dari nilai n faktor dari fn sebelumnya. Jadi pada variasi 1 tadi, pada fn forward kinematik akan dapatkan nilai n faktor 13,92, 25,6, 0,1. Itu akan menjadi variasi dari input inverse kinematik. Jadi yang disebutkan adalah nilai n faktornya. Sini menggunakan fungsi ikine, ikine. Lalu saya simpan pada set 1 ik, inverse kinematik, dengan translasis dari nilai n faktornya dan fungsi max di sini ditambahkan untuk menjalankan fungsi ikine, di mana 1111 ini maksudnya adalah bahwa terdapat nilai dari X, nilai dari Y, dan juga theta dari nilai Z-nya. 1 berarti nilai tersebut ada. Sehingga didapatkan nilai sebagai berikut ini dalam radian, sehingga akan dirubah menjadi degree. Ini adalah fungsi looping untuk merubah matriks set 1 IK ini dengan fungsi rate to depth, sehingga akan mendapatkan nilai sudut sebagai berikut. 50,8, 50,8, 83, dan 162. Di sini didapatkan, lalu ada menentukan nilai yaw dari jumlah summary dari degree tersebut, dan akan dilakukan plotting dengan view dari atas 0,90. Didapatkan ini adalah dengan translasi n faktor dan juga RPY, RPY dengan nilai yaw yang sudah dibentuk dalam sudut, hingga akan didapatkan T1 dan akan diplot, nilai tersebut akan diplot. Ini adalah untuk mengetahui posisi akhirnya bagaimana. Jadi saya plot 000 ini untuk posisi awal dari semuanya. Lalu TL plot ini untuk menentukan n faktornya pada gambar XYZ ini. Lalu akan dilakukan plotting. Jika tadi ini adalah 000, lalu akan diplotting berdasarkan dari nilai sudut yang didapatkan berdasarkan nilai NFO dari fn-nya sebelumnya. Sehingga akan diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini didapatkan bahwa pada keadaan 000, dia akan membentuk nilai n faktor di titik X, Y, Z ini sesuai dengan nilai sudut yang telah ditetapkan berdasarkan inverse kinematik. Jadi jika forward kinematik dari fungsi dari sudut diubah menjadi n faktor, kalau di inverse kinematik berarti dari sudut, dari n faktor dari posisi diubah menjadi sudut, dan ini dibuktikan dengan memprotek kembali nilai sudut tersebut. Apakah benar dia dapat mencapai titik n tersebut? Semua ini akan dilakukan pada seluruh variasi. Di sini ada 5 variasi dan variasi kedua juga dilakukan dengan metode yang sama, sehingga dari sini ada sudut nolnya 0,000 untuk mendapatkan nilai n faktor sebagai berikut. Di plotting juga hasil dari inverse kinematiknya bahwa didapatkan dia berhasil untuk berada di posisi n faktor tersebut.
Juga hal yang sama dilakukan pada variasi 3 dengan berikut adalah tujuannya dan efektornya dengan 000 keadaan awal, lalu akan dimasukkan dengan hasil dari inverse kinematik berdasarkan n efektor dari forward kinematik yang sudah dibentuk tadi, dan didapatkan juga berhasil pada variasi 3, begitu juga pada variasi 4 dan juga variasi 5. Ini adalah variasi 5. Berdasarkan uh, hal tersebut, maka akan lakukan perbandingan antara forward kinematik dan juga inverse kinematik. Apa yang membedakan, apakah ada berbeda, dan akan dikaji. Lalu, terkait dengan posisi n efektor pada forward kinematik dan juga inverse kinematik, didapatkan bahwa nilai n efektornya adalah sama. Namun yang membedakan itu ada pada posisi dari link dan juga posisi atau besar dari join-join pada robot tersebut, pada robot tersebut. Jadi besar sudutnya dan juga posisi dari linknya, dari lengannya itu akan berbeda-beda. Hal ini disebabkan bahwa jika pada F-kan, pada forward kinematic itu dari sudut akan didapatkan satu spesifik nilai yang sama. Maksudnya ada satu titik n efektor berdasarkan sudut tersebut. Namun pada inverse kinematik karena dia adalah inverse maka kebalikannya, maka satu titik n efektor itu dapat dihasilkan dari berbagai macam cara, dari berbagai variasi sudut, dari join dan juga variasi yang lainnya. Sehingga dapatkan bahwa pada inverse kinematik ini akan ada banyak cara untuk mendapatkan n efektor tersebut. Tidak hanya satu spesifik seperti forward kinematik. Hal itulah yang membedakan antara penggunaan forward kinematics dan juga inverse kinematik. Selanjutnya terkait dengan trajectory planning. Di sini akan melakukan planning trajectory dengan menggambarkan satu lingkaran. Di sini radiusnya saya tidak menentukan secara spesifik berapa radiusnya. Namun radius di sini saya menggunakan dia lebih panjang atau seukuran dari besar link kedua dan juga link ketiga. Di sini saya melakukan clear all kembali untuk memudahkan mengamati. Jadi akan membangun kembali robot yang sudah dibangun di awal untuk memudahkan proses simulasi. Lalu menetapkan Q0. Q0 ini adalah posisi awal, dia 0. Lalu ada QSQ1, ini dalam radian 0,7829. Jadi dia akan, ini ada 0 ini berarti posisi join pertama, lengan pertama, karena dia berhimpit dengan link 1, maka di sini ada akan 0, akan diberikan nilai 0 karena dia akan berhimpit dengan join 1. Lalu selanjutnya akan dilakukan perubahan besar dari sudut pada join pertama sebesar 0,7854, di mana 0,784 itu sebesar 0,785. Kira-kira 45 derajat, lalu adanya ada 2967 dan juga radian sebesar berikut untuk diatur melakukan suatu putaran. Lalu ada waktu di sini fungsi T dari 0 sampai 0,5 dengan step sebesar 0,01. Lalu pada trajectory ini saya menggunakan fungsi JTouch yang akan disimpan pada SQ-Touch 1, di mana JTouch pertama pada SQ-Touch pertama ini merubah posisi dari Q0 yaitu 000 menjadi QSQ1 sesuai dengan sudah ditetapkan dengan waktu yang juga sudah ditetapkan pada T, jadi dari 0, 0,01, 0,02 dan terus seperti itu sampai 0,5. Lalu setelah ini selesai akan dilanjutkan pada sekitar 2 yang berbeda adalah pada awal dan akhir, di mana
dia dimulai dari QS Q1 yaitu pada sudut 0,0, 0,7854 dan seterusnya dalam radian menjadi sebalikannya yaitu 0,078 dari minus 2,96 dan 1,57. Di sini saya hanya merubah pada link 2 dan juga link 3 sudut yang ada pada coin tersebut, di mana awalnya plus jadi minus, dan awalnya minus jadi plus, sehingga dia akan berputar berlawanan arah. Ini adalah plotting dari dua variabel tersebut, maka akan didapatkan simulasi sebagai berikut. Di sini dia awalnya adalah 0, yang ini, lalu akan membentuk 45 dan juga 296 dalam radian, lalu akan melanjut ke plot yang QS2, jadi QS Touch 2. Jadi akan berputar ke lawan arahnya. Mungkin kalau jika diulangi tampak atasnya, maka akan seperti ini. Dia akan membentuk QS1 dulu dari 000. Nah, dari sini bisa kita lihat pola lingkaran dari sini. Ujungnya NF faktor akan membentuk suatu pola lingkaran, di mana pola lingkaran itu memiliki radius terjauh sepanjang lengan tersebut. Berarti total dari link 1, link 2, link 3, dan radius terdekatnya adalah sekurang-kurangnya 2 kali dari link ketiga tersebut, karena jarak antara link 3 ini dari titik sini ke titik yang sini, jadi pada titik akhirnya. Nah, dari pergeseran NF itu akan didapatkan suatu lingkaran, lebih tepatnya sebentuk oval yang didapatkan, sehingga didapatkan suatu pergeseran arus trajektori. Dari sini dapat disempurnakan lagi sebenarnya menjadi bentuk lingkaran dengan memvariasikan sudut-sudut yang dapat ditetapkan di awal pada Q0, QS, Q1 ini. Dengan variabel yang berbeda juga bisa. Dengan memanfaatkan fungsi CTRAJ. Baik, berikut hal tersebut adalah jawaban dari ujian akhir semester saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.